Pemirsa, sejumlah warga terjebak saat banjir menerjang pemukiman di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banjir akibat Sungai Batang Tumayo meluap usai diguyur hujan deras. Labuanan dari sejak kantor pos sampai... Banjir menerjang pemukiman warga di Jorong Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Derasnya arus membuat warga terjebak dan terpaksa bertahan di rumah masing-masing. Banjir akibat luapan Sungai Batang Tumayo usai diguyur hujan deras beberapa jam. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm. Petugas gabungan datang ke lokasi dan mengevakuasi sejumlah warga, dan warga diminta tetap waspada terhadap potensi bertambahnya debit air mengingat curah hujan di kawasan hulu masih tinggi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir kembali menerjang pemukiman warga di Huta Nabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus air membuat warga panik. Tolong kami, ya Allah! Hatur pemangsun! Sakoban! Tolong kami, ya Allah! Tolong kami, ya Allah! Banjir kembali melanda pemukiman warga di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Tolong kami, ya Allah, banjir! Banjir! Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat lebih aman. Kondisi saat ini di Kelurahan Sipange, intensitas hujan sangat tinggi, mengalami Banjir akibat guyuran hujan deras yang membuat sungai meluap. Warga pun mengaku trauma lantaran belum setahun kawasan tersebut disapu banjir bandang. Warga berharap pemerintah dan petugas terkait segera memberikan penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun besar kerugian akibat bencana ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, nekat mencuri sepeda motor di Siang Bolong, seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur babak belur dikeroyok warga. Beruntung polisi segera tiba di lokasi hingga pelaku berhasil diamankan. Rekaman kamera pengawas merekam dua pelaku curanmor hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di Lumajang, Jawa Timur. Saat salah satu pelaku hendak membawa kabur motor curian, penjaga toko yang mengetahui langsung berteriak hingga memancing perhatian warga. Pelaku pun panik hingga terpeleset dan langsung menjadi bulan-bulanan sejumlah warga. mau mencuri sepeda motor di depan toko Horsoratan. Beruntung, polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku hingga selamat dari amukan warga. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Lumajang Kota, sementara satu pelaku lain berhasil kabur. Pelaku sebanyak 2 orang, salah satu mengambil dan yang satu karena diteriaki maling oleh korban, akhirnya pelaku yang satu melarikan diri dan yang satu berhasil diamankan. Sementara itu, kasus pencurian sepeda motor ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi kini memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar hotel mewah di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan, polisi korban tewas akibat upaya mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya. Seorang pria berusia 47 tahun berinisial WH ditemukan tewas di balkon salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juli. Polisi yang menerima laporan bergerak ke lokasi melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV dan juga mengambil keterangan saksi yaitu istri korban. Dari TKP, polisi juga menemukan sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 32 yang diduga menjadi penyebab kematian korban.
Hasil penyelidikan, polisi menduga tak ada pihak lain yang terlibat dalam kematian korban di kamar 1104 tersebut. Dari temuan korban meninggal dunia akibat senjata api, kemudian kami kaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan juga kami mempelajari CCTV yang ada di tempat kejadian. Untuk saat ini, kami menduga atas meninggalnya korban tidak ada keterlibatan pihak lain. Terkait senjata api adalah milik korban dan itu dibenarkan oleh salah satu saksi yaitu istri. Usai ditemukan, jenazah WH kemudian dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk nantinya diserahkan kepada keluarga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi kemanusiaan pencarian korban tenggelam KM Nurul Salsa terus berlanjut. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diterjunkan ke Pulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi para korban. 11 personil tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan dari kota Makassar menuju Kabupaten Kepulauan Selayar. Tim yang terdiri dari personal Dokpol dan forensik ini membawa 3 kendaraan operasional beserta peralatan identifikasi korban. Mereka menempuh perjalanan darat menuju Bulukumba, kemudian menyeberang ke Selayar dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Jampea, lokasi terdekat dengan operasi pencarian. Keberangkatan tim DVI dilakukan untuk mendukung misi kemanusiaan menyusul tenggelamnya KM Nurul Salsa yang mengangkut 78 penumpang. Hingga hari ketiga pencarian, sebanyak 24 penumpang masih dinyatakan hilang. 1 korban meninggal dunia dan sisanya selamat. Kita akan berangkat ke sana melaksanakan tugas operasi DVI ya, sesuai dengan perintah pimpinan. Besok mudah-mudahan kita bisa tiba di sana. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang sudah mendahului di lokasi. Ya. Mudah-mudahan kegiatan operasi DVI yang kita laksanakan terkait dengan kecelakaan kapal laut ini nanti bisa terlaksana lancar dan aman. Kehadiran tim DVI diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi korban hilang yang ditemukan dalam operasi pencarian yang masih terus berlangsung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satuan Reserse Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap 77 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali meresahkan warga di Kota Bekasi. Sebanyak 69 pelaku diamankan petugas beserta 23 kendaraan hasil curian. Inilah rekaman video amatir terlihat petugas gabungan reserse kriminal dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota meringkus para tersangka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan atau curat dan kekerasan atau curas yang kerap kali meresahkan warga Kota Bekasi. Dari 69 tersangka yang diamankan, 18 tersangka diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Bahkan dalam aksinya, para tersangka ini tidak segan-segan akan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Selama operasi berlangsung, polisi telah berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga menyita 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Dari hasil penyidikan, para pelaku diketahui tidak segan melukai, bahkan membacok korbannya demi merampas kendaraan milik korban. Jadi untuk modus operandi secara keseluruhan, para pelaku antara lain melakukan kejahatan dengan membacok korban menggunakan senjata tajam dan mengambil kendaraannya. Polisi memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna menekan angka kejahatan jalanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.